Shalom saudara-saudara yang terkasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya masa-masa pandemi yang kita lalui tidak akan menghalangi kita untuk terus mengalami Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Karena kekristenan adalah sebuah perjalanan rohani di mana ketika kita lahir baru, kita adalah bayi-bayi rohani, menjadi anak-anak, anak muda dan menjadi bapak-bapak. Hari ini Tuhan rindu lewat perenungan kita juga boleh mengevaluasi hidup kita. Apakah kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan? Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Kita akan belajar ada 3 fase pertumbuhan rohani. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi melalui firman ini kita melihat ada 3 fase pertumbuhan rohani. Yang pertama adalah fase di mana setiap kita ada di dalam fase anak-anak. Ya, dikatakan apa yang menjadi ciri anak-anak? Kita mengalami dosamu telah diampuni karena namanya. Jadi ketika kita ada di dalam fase ini, kita mengalami kelahiran baru, maka kita juga akan mengalami bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita bersyukur karena setiap dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan dan kita tidak mengalami akibat-akibat dosa di masa-masa lalu karena Tuhan telah menebus semua dosa kita. Di dalam fase anak-anak kita juga harus bertumbuh menjadi fase orang muda. Apa ciri-ciri orang muda? Yaitu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ketika seseorang ada di dalam fase orang muda, cirinya adalah dia kuat karena firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi setiap kita, kalau kita mengalami fase orang muda, maka kita juga akan mengalami bagaimana firman Allah tinggal di dalam hidup kita dan kita kuat di dalam menghadapi setiap godaan apapun. Karena firman Tuhan akan menuntun setiap kita untuk terus melakukan yang benar. Fase yang ketiga adalah fase Bapa. Apa ciri-ciri fase Bapa? Mengenal Dia yang ada dari mulanya. Nah, di dalam fase ini kita melihat seseorang yang menjadi Kristen Bapa, yaitu rohaninya dewasa dan dia juga bisa melayani jiwa-jiwa yang lain dan juga mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seorang Bapa akan dewasa di dalam menghadapi setiap tantangan apapun. Nah, bagaimana supaya kita mengalami fase pertumbuhan demi pertumbuhan? Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia? Ada harta, mungkin ada keluarga, mungkin ada posisi, kedudukan kita, apapun. Biarlah kita lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging atau keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Nah, setiap kita di dalam perjalanan rohani kita, mari kita berhati-hati dengan 3 keinginan yang akan terus datang mengganggu kita, menantang kita. Tapi saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita lebih memilih mengasihi Tuhan dan berjalan di dalam rencananya dan di dalam kebenaran. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Firman Tuhan berkata, dunia ini dengan segala keinginannya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah jaminan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Hari ini kita akan diskusi bersama anggota-anggota Komsel. Pertanyaan yang pertama adalah, ada di fase mana pertumbuhan rohani saudara? Ya, jadi berbicara pertumbuhan rohani bukan berbicara berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi berapa kita dewasa di dalam kita mengenal Tuhan. Yang kedua, dari 3 keinginan, yaitu keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup, yang mana saudara sedang berjuang untuk menang? Setelah itu, mari kita saling mendoakan supaya kita semua boleh mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi dunia ini. Saya percaya setiap saudara anggota Komsel, kita akan mengalami betapa Tuhan akan memberkati kita, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, semakin hari semakin dewasa menjadi Kristen Bapa. Tuhan Yesus memberkati.